Yosel, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia manga One Piece chapter 1064 yang berjudul Egghead Lab Pass. Dimana dengan suatu cover story Germa Double Six, di sana kita bisa melihat ya Puding terlutuk lemas di dek kapal Kurohige Pirate dan juga di hadapan Aokiji dan juga Van Auger. Nah, pada chapter 1064 ini melanjutkan apa yang terjadi di chapter 1063, di mana kita bisa menyaksikan kembali pertempuran antara Torao dan Kurohige telah dimulai. Kurohige yang pada saat ini ya posisinya masih berada di atas Doki melancarkan suatu teknik gura-gura nominya. Sesambil dia mengatakan kepada Torao bahwasannya kemana kau pergi, tentu saja kau tidak akan bisa lolos dariku. Dan di sini kita juga bisa melihat ya betapa semangatnya Stronger di sini mengangkut Kurohige. Sementara itu, di sisi Lau mulai mengaktifkan Re-Room-nya, yaitu teknik awakening Torao, dan secara mengejutkannya, Kurohige sadar bahwasanya teknik itu yang sedang dilancarkan oleh Torao adalah sesuatu teknik yang berbeda kekuatannya dari apa yang ia dengar sebelumnya tentang kekuatan OP Nomi. Dan masih di panel yang sama, Torao yang sudah memasang kuda-kudanya di sini ya sedikit memberikan perintah kepada nakamanya, yaitu Hakukan untuk mengurus Polar Tank. Sementara Lau juga menyuruh Sachi dan Penguin untuk menuju ke arah laut. Dan di saat yang sama dengan perintah Sachi itu ya, Torao menghunuskan pedangnya di antara Sachi dan Penguin. Yang mana melihat itu ya, Kurohige menyadari teknik Lau yang sepertinya di sini merasa kesal dan mencoba melancarkan teknik geras dari gura-gura nominya. Dan terjadi dua serangan besar daripada dua pihak itu. Di mana serangan Torao ini ya berhasil memotong jadi duanya Stronger ini. Sementara Kurohige berhasil menghancurkan area di sekitar bajak laut hati yang membuat mereka terstunkan di sana, alias susah bergerak di sana pula. Dan Kurohige tertawa di sini dan mengatakan kalau ini adalah getaran manusia. Sementara itu ya, di sisi lainnya Kurohige dan Doki sadar kalau Stronger telah kebelah jadi dua. Dan Doki ini mengatakan kalau Stronger itu bisa saja mati dan mengatakan kalau mereka juga memiliki kru yang sangat bagus. Dan kemudiannya di panel yang sama pula Doki yang melihat kesempatan itu ya melancarkan suatu lemparan bom apel ke arah nakama Lau yang tak bisa bergerak dengan baik di bawah sana karena serangan Kurohige sebelumnya. Tetapi entah bagaimana menjelaskannya, kita bisa melihat ya Sachi yang berada di air, di mana kita bisa melihatnya badannya menggelembung, dan di saat kemudiannya dia mengembuskan suatu bola-bola air ke arah bom itu. Dan tepat di saat kemudiannya bom itu meledak tepat di udara. Dan di sini ya Sachi mengatakan sesuatu kalau dirinya itu merupakan seseorang dari pelabuhan dingin di North Blue, dan karena itulah jangan meremehkannya. Sementara itu ya kita melihat para nakama Torao telah beraksi di bawah laut menuju kapal Kurohige. Yang mana di sisi lainnya kita melihat ya kru dari Kurohige yang panik dan mengatakan jangan pikir kalian bisa mengalahkan kami di pertempuran air ini. Dan masih di panel yang sama, namun kali ini pindah ke daratan, di mana kita bisa melihat ya Beppo merasakan suatu pendengarannya begitu nyaring. Dan ternyata Beppo menyadari seseorang di arah tertentu, dan Beppo langsung berteriak kepada Jainbird untuk melindungi kapten dari seseorang sniper di arah jam 3. Yang mana itu adalah arah buta daripada Torao. Dan di sini ya Jin memasang tubuhnya melindungi Torao dari sniper itu, yaitu Van Auger, sampai-sampai Van Auger harus memuji mereka dengan mengatakan betapa solidnya pertahanan mereka itu. Sementara itu di sisi Torao yang pada saat ini ya terlindungi dari belakang oleh nakamanya itu, dia mulai mengaktifkan Ki-Room-nya kepada pedangnya itu. Dan pada halaman berikutnya kita melihat ya Torao melancarkan tekniknya Shockwheel, dan sekejap mata pedang Torao sudah menembus tubuh Kurohige. Yang pada awalnya di sini ya Kurohige bertanya-tanya apa ini kok tidak sakit. Lalu di panel berikutnya Torao menghantarkan gelombang kejutnya dan menghancurkan tubuh bagian dalam Kurohige dan membuat Kurohige berteriak di sana.
Nah, melihat ini ya, Auger mengatakan kepada Kurohige bahwasanya itulah akibat berlari tanpa rencana. Dan di saat yang sama ya, dengan kekuatan buah iblisnya, Auger berhasil memindahkan Kurohige menuju ke tempatnya yang lebih aman. Dan kemudian di saat yang sama pula, Auger bertanya-tanya kepada Kurohige apakah kita harus mundur sekarang. Dan Kurohige sambil berdarah-darah di hidung dan di mulutnya juga mulai mengatakan jangan bodoh. Melanjutkan semua ini adalah yang paling logis. Dan kita melihat ya, Kurohige kembali ke posisinya dan berkuda-kuda di hadapan Torao. Kemudian masih di panel yang sama, Torao menanyakan kepada Kurohige tentang seluruh awak kapalnya yang berupa user Devil Fruit. Yang mana dengan begitu ya, Torao menegaskan kelemahan terbesar mereka jelas adalah air. Tetapi di sini Kurohige mengatakan daripada menyebutnya sebagai kelemahan, bukankah itu adalah kelebihan atau keuntungan? Dan bagaimanapun juga ini adalah buah iblis. Tetapi di halaman berikutnya kita melihat suatu ledakan di kapal Kurohige, yang mana ledakan itu ya berasal dari bawah laut. Dan kita bisa melihat ya, para nakama Torao tengah survive battle di sana. Dan para kru-kru Kurohige mulai mengeluh soal kekuatan mereka ini yang tak pernah mereka dengar, kalau ternyata mereka ini ya sangat kuat bertempur di air. Lalu scene dipotong di suatu tempat di mana itu adalah penjara yang di dalamnya terdapat puding di sana. Dan kita bisa melihat ya, penjaga di sana mencoba mengatakan kepada puding ini semua telah berakhir. Para komandan kami terlalu kuat. Tetapi di sini puding mengatakan kalau Mama atau Big Mom masih hidup ya, kami tidak akan pernah mendengar ocehan gak jelasmu itu. Tapi penjaga itu mengatakan, kau tahu yang sedang kita lawan di sana adalah salah satu bajak laut yang membuat Big Mom itu mati. Dan juga camkan ini ketika legenda terus mengganggu, tidak ada era yang akan terjadi di masa depan. Kau tahu itu? Dan scene kembali pindah ke pertempuran Torao dan Kurohige. Dan kita bisa melihat di panel itu, di halaman itu ya, telah terjadi benturan yang sangat amat dahsyat antara Torao dan juga Kurohige, di mana Kurohige dengan kekuatan Gura-Gura no-Mi-nya, sementara Torao dengan kekuatan Kirumnya. Dan benturan terus terjadi di sana sampailah di sini ya, Kurohige mulai menggunakan kekuatan Yami Yami no-Mi-nya, di mana dia mengatakan Black Water, yang mana itu ya membuat Torao panik. Dan kemudiannya scene dipotong ke markas angkatan laut yang di sana mereka mendapatkan laporan daripada anak buahnya soal pertempuran yang terjadi antara dua generasi terburuk itu. Dan di sini ya, Akainu meresponnya apakah pertempuran itu belum selesai, dan Akainu ya juga mengeluh di sini kalau ini membuatnya frustasi menjadi Fleet Admiral. Dan scene kembali dipindahkannya, dan kali ini dipindahkan ke Pulau Egghead, yang dimana kita bisa melihat kondisi yang sebelumnya kacau kini terlihat lebih stabil. Dimana ya polisi Kuma yang sebelumnya terlihat begitu garang, di sini dia hanya diam dan mematung saja. Karena pada dasarnya dia kehilangan targetnya. Sebab pada saat yang sama pula kita melihat bahwasannya Bone telah mengubah kru-kru yang ada di sana menjadi umur yang berbeda, sehingga identitas daripada mereka itu ya tidak terdeteksi oleh Kuma, yang mana itulah yang membuat Kuma menjadi tenang, dan Mugiwara Ichimi dan yang lainnya juga terlihat tenang di sini. Dan ya, kita bisa melihat perubahan umur yang sedang dilakukan oleh Bone. Ya, Bone menjadi anak kecil dan juga Jinbe terlihat menjadi anak kecil, sementara Chopper menjadi tua dan Luffy juga menjadi tua bangka yang ngos-ngosan. Dan di saat yang sama kita melihat ya, mereka tengah menggosipkan Kuma, yang mana itu dimulai dari mulut Jinbe yang mengatakan kepada Bone, jangan tersinggung ya Bone, kau tahu apa hal yang ku tahu soal Kuma itu? Dia merupakan seorang raja iblis dari Sorbet, yang pada akhirnya diusir oleh rakyatnya sendiri dan mulai berlayar ke lautan menjadi bajak laut. Dan selepas kemudiannya daripada itu semua, dia bergabung menjadi pasukan revolusi, dan pada akhirnya dia tertangkap angkatan laut dan dijatuhi hukuman seumur hidup sebagai tawanan penjara di sana. Dan karena ya Vegapunk yang tertarik dengan tubuh Kuma yang begitu overpower, menjadikan Kuma sebagai alat percobaan cyborg dan mengkloningnya atau mengkloning tubuhnya sebagai suatu project.
Yang mana setelah itu semua Kuma kembali ke lautan sebagai Shichibukai. Apakah aku salah mengenai itu? Tutur Jinbe di sini. Dan Bone menjawab kalau dia tahu perkara soal Shichibukai dan cloning, tetapi perkara soal menjadi cyborg adalah hal yang sama saja dengan membunuh atau hukuman mati kepada Kuma. Bahkan jika saya mengetahuinya dari awal, siapa yang akan percaya dengan itu? Dan Jinbe setuju soal itu. Tetapi di sini Jinbe menanyakan sesuatu kepada Bone, yaitu soal tirani Kuma. Tetapi Bone dengan tegasnya mengatakan kalau ayahnya bukanlah tirani. Dia hanya membenci world government. Itulah alasan kenapa dia tidak mau tunduk terhadap mereka. Jadi karena itu juga seharusnya mereka pasti memaksa Kuma untuk menjadi budak mereka itu. Yang mana Bone di saat yang sama ya menebas sesuatu di sana dengan alat ciptaan Vegapunk yang ada di sana, yaitu pedang laser. Dimana melihat itu ya, kakek tua Luffy dan Chopper sangat kagum melihat itu. Dan Bone kembali mengatakan kalau ayahku berkata bahwa dia berasal dari ras khusus, tetapi juga tidak bisa menjadi alasan untuk membunuhnya, bukan? Dan Luffy yang telah kembali ke wujud normalnya dan juga semuanya di sini ya, Luffy terlihat setuju dengan perkataan Bone. Sementara Chopper bertanya-tanya soal spesial ras itu. Tetapi scene dipindahkan ke kelompoknya Robin di sana, yang di sana kita bisa melihat rombongan seperti Nami, Sanji dan yang lainnya kecuali Brook dan Zoro ya. Karena Zoro di sini dengan jelas mengatakan kalau dia tidak bisa mempercayai wanita itu dan dia memilih untuk melindungi kapal. Sementara sisanya pergi bersama Lilith untuk menuju Lavase. Usopp dan Franky adalah orang yang paling girang selama perjalanan itu terjadi. Walaupun beberapa nakama lainnya cukup girang karena begitu menariknya pulau itu, terutama Sanji ya. Bahkan di satu titik terdapat awan yang mirip dengan awan yang ada di Skype. Dan singkat cerita ya, sampailah mereka di pintu masuk di sana. Namun Lilith menyuruh mereka untuk mengganti kostum dulu dan juga mengajari mereka cara menggantinya. Dan duar, kita bisa melihat Nami, Robin, Franky, dan Usopp tampil dengan pakaian futuristik, sementara Sanji dengan baju pantainya di sana. Kemudian di tempat lainnya kita bisa melihat ya, Vega 01 alias Saka sedang berbicara dengan Doragon, seseorang yang bisa melihat masa depan seperti dirinya. Yang mana ya mendengar perkataan Saka itu, Dragon bertanya-tanya apa maksudnya, dan Saka mengatakan kalau dirinya akan segera mati. Yang mana Dragon mengatakan kalau jangan berkata hal yang tidak lucu di sini, tetapi Saka mengatakan kalau itulah yang harus kau tahu, Dragon. Dan chapter kali ini berakhir di sini dengan komentar editor yang mengatakan, dan ya minggu depan libur.